disuruh melatih semua warna ya, dia tidak lagi lahir dalam Brahma. Karena dia memiliki jana, maka dia mampu gak ngeliat rupa apa adanya. Tubuh tutup mata, kelihatan nggak? Usus, lendir, paru-paru, kelihatan ya. Disebutkan sama budaya, ini terlihat. Tapi dirinya tak berupa. Lihat tubuh, jernih. Begitu dia mati seperti balok es, masuk, dia mati terurai menjadi partikel kecil. Kalau yang terkecil sudah dilihat, dia sudah melihat belum rupa yang sebetulnya? Tidak. Rupa yang terkecil kalau disebut, ini yang terkecil salah dia, menggenggam konsep kata. Yang terkecil ternyata adalah awini boga parapan. Ada pasal, ada patawi atau tejowayo. Rupa ramana, ganda ramana, rasa marah. Ada cakup pasada, ada jiri. Begitu melihat, mampu melihat bahwa ada banyak komponen bukan satu. Inilah dikatakan dia sudah mencapai samuha ganda, membreakdown compactness daripada unit rupa. Dia melihat rupa sebagaimana apa adanya. Inilah melihat rupa sebagai rupa. Para mata dhamma. Lalu dia harus mencapai satu lagi, icagana. Patawi fungsi untuk menunjang. Apo membuat satu, ya kan? Diikat. Ya, kemudian cakupas ada melihat, jilita memelihara kan? Dia sudah membreakdown fungsi daripada semua rupa. Tidak, dia tahu. Dia tahu semua tentang rupa, tidak ada yang tidak tahu. Itu sebabnya dia menjadi arahat nanti, menjadi orang suci. Karena rupa ada beberapa komponen, dia tahu fungsinya untuk apa. Kemudian ketiga, santatikana. Dia melihat muncul sudah berlalu, muncul berlalu. Maka dia bisa nggak mengenggam tubuhku? Dia cuma lihat nama dan rupa, munculnya. Tidak ada aku yang bisa dimiliki dan yang tetap. Betul? Maka di sini ada satu kalimat ya. Tata kok gacati. Siapa yang pergi? Jadi kalau ada orang dari sini kemari, saya di sini, sekarang pindah kemari. Pindah kan? Dari sini kemari. Ada gak yang pergi? Ada gak yang menyuruh pergi? Ada makhluk pencipta yang membuat saya bergerak? Ada gak Andre yang bergerak dari sini ke sini? Ada gak? Tidak ada makhluk yang menciptakan yang bergerak. Tidak ada Andre yang bergerak. Andre gak ada, Andre kan sebutan. Yang ada kan nama dan lupa muncul sudah lah. Lalu waktu saya pindah kemari, dari sini pindah kemari, ada gak yang sama berpindah? Tidak ada yang sama. Nak koci sato wa puga lowa gacati. Tidak ada seorang makhluk pun yang pergi. Kasa gama nanti nak kasasi sata sowa puga lasa wa gamana. Siapa yang menyuruh kamu pergi? Tidak ada seorang pun atau makhluk di luar sana yang mengatur supaya kita bergerak. Kadang-kadang kita waktu berbuat baik itu yang menyuruh berbuat baik. Kalau berbuat jahat itu bisikan setan. Betul tidak? Kita lempar keluar. Padahal ada gak cetana yang membuat kita bergerak? Pikiran yang menggerakkan. King karena gacati. Mengapa pergi? Cita kirya wayodatu viparana gacati. Pikiran membuat unsur angin bekerja menyebar ke seluruh tubuh. Tasma esa ewang pajanati gacamiti. Dengan cara inilah kamu harus tahu dan melihatnya. Citang upajanti tam wayang janeti wayo winyating janeti. Kalau mau pergi, cita muncul duluan. Maka cita memproduksi garupa. Sampai tadama, samu tanara, lu muncullah unsur angin diproduksi. Unsur angin inilah yang menggerakkan tubuh. Citam kirya wayo datu viparena sakala kayasa. Cita bekerja memproduksi unsur angin tersebar di seluruh tubuh. Purato adinikaro viparena sakala kayasa. Seluruh tubuh dibawa menuju ke arah depan.
Jadi di sini jelas tidak ada makhluk pencipta yang mengatur kita pergi, tidak ada orang yang sama, ya, yang pergi, tidak waktu dari sini pindah kemari. Ini bukanlah yang sama. Karena rupa muncul 1 detik 50 juta kali, baru. Dan begitu bergerak, siapa yang menggerakkan? Pikiran masih ada apa lenyap? Tubuhnya masih ada apa sudah lenyap? Nama dan rupa muncul sudah. Ini ditembus oleh yogi, meditator. Dia melihat rupa ini muncul dari kamar 3 kali setiap saat, dari pikiran, dari makanan, dari temperatur. Setelah mampu melihat ini, dia berdana, kemudian dia duduk meditasi, dia merenung perbuatan dananya, dia akan keluar di scanning, kena 5 menit yang lalu, sejam yang lalu kemudian diteliti, pikiran apa yang muncul. Dia melihat pikiran yang muncul. Begitu melihat pikiran yang muncul, sudah belum melihat pikiran yang sesungguhnya? Belum. Dia wajib menembus Cataro Kanda Rupina. Hanya banyak salah catat aja. Dia melihat bahwa kalau pikiran marah muncul itu adalah dosa cita. Cetasika 17. Lagi perdana ada 33. Ya, kalau sudah mampu melihat cita dan cetasika menjadi Cataro Kanda Rupina, dikatakan dia melihat ini, dia membreakdown samuhagana, adanya satu compactness dari pikiran. Ternyata pikiran terurai menjadi komponen-komponen. Ada winyana kanda, ada wenana kanda, ada sanya kanda, dan ada sang. Ini dilihat, nggak cukup. Lalu kedua, kicagana, fungsinya. Pasa, gunanya untuk apa? Melakukan touching to the object. Wedana, merasakan objek. Begitu rasa senang, timbul lomba. Gak senang, dosa. Betul ya? Saya mengenal atau menandai ulang. Mana sih cara memberi kajian? Sapi tahu apa yang terjadi. Perubahan-perubahan, betul? Yang lain semua, kalau sudah dilihat ada ini, ada itu, dia sudah membreakdown cita dan cetasika. Samuha kan, apa? Kicakan. Sampai yuta damanya adalah Cataro Kanda Rupina, menembus. Tadi rupa sudah tembus, udah 28. Dia sekarang menembus gak? Pancakanda. Halo? Nah, setelah dia melihat batin, kemudian dia lihat batin cuma muncul dan lenyap, muncul berlalu. Itu di situ orang-orang pakai kaos tuh, pikiran muncul dan berlalu katanya ya, pikirannya di kaosnya kemarin saya lihat. Itu bukan kalimat diterima dengan pemikiran biasa. Mesti dilihat dengan mata terpejam, rupa muncul lenyap, pikiran muncul lenyap. Isinya apa semua? Inilah meditasi orang yang mencapai jana, mampu melihat apa adanya. Nah, kemudian dia lihat pikiran muncul lenyap. Setelah ini selesai, apakah cukup? Tidak. Dia berdana air, objeknya air. Tapi kalau lihat bawah enggaknya dia, karena ini kan ada bawah enggak. Bawah enggak objeknya adalah perbuatan baik yang membuat dia lahir jadi manusia, betul kan? Dulu berdana lilin, objeknya lilin sini. Waktu berdana air, objeknya air. Kalau dia melihat pikirannya, dia wajib melihat ada 2 objek di pikirannya. Arah mana kana. Selesai dia melihat nama dan rupa. Inilah dia yang disebutnya nama rupa paricedanya. Sebutkan nama rupa paricedanya. Ini dasar vipassana. Lalu dia wajib melihat sebab menjadi munculnya nama dan rupa. Dia lihat proses pikiran, lalu tarik 1 kehidupan, 2 kehidupan, 3 kehidupan. Dia lihat jadi manusia, jadi kambing, jadi setan, jadi dewa. Munculnya karena perbuatan ragu-ragu satrada kama pada. Lalu kalau melatih sila, bisa gak mencapai kesucian? Itu pandangan salah. Sila bata paramasa. Kalau melatih sila bisa suci, itu tidak mungkin. Melatih sila hanya murni, harus meditasi sehingga fokus kuat. Begitu kuat dikembangkan sampai mencapai jana ke-9. Lalu keluar, semua warna harus dilatih. Warna merah, warna... Karena kalau orang mencapai jana, dia nggak latih warna kasina. Kadang-kadang keluar dari jana, melihat objek, dia buram, tapi fokus, tapi kurang jelas. Maka dia wajib mengambil warna kasina putih.
Setelah mencapai jana dengan kasina putih, jana 1 sampai ke 9 kasina putih. Keluar, objek jadi jelas dan terang. Tapi kalau tanpa warna, bisa nggak melihat warna apa adanya? Teman-teman, saya pernah dibikin kaget. Waktu saya ke Bali, itu dia potret di danau, Tamblingan. Tahu nggak? Mereka punya printer kecil sekali, segini doang. Kecil sekali. Dicolok ke aki, digendong lagi akinya, aki motor. Tahu nggak? Dia keluar seret, warna kuning. Terus keluar lagi seret, warna merah. Keluar lagi seret, warna biru. Begitu keluar, jadi warna yang seaslinya. Teman-teman, saya mau tanya, kalau kurang warna 1, merah atau kuning, bisa nggak jadi warna asli? Bisa nggak? Mengapa orang perlu melatih semua warna aslinya? Karena orang mata terpejam itu melihat loh, jantung, kelentir, ada yang warna kuning, ada yang merah, ada yang merah. Itu terlihat oleh mata meditasi. Kalau warna dia tidak kuasai, bisa nggak melihat apa adanya warna alami? Halo? Maka perlu melatih semua warna. Jadi guru meditasi sekarang melatih jana sampai 9, semua kasina dilatih. Karena kalau sudah capai jana 1, semua objek bisa capai jana karena sudah memiliki keterampilan dalam mengendalikan jana. Jana ganinya sudah hidup. Faktor jana sudah hidup, maka dia mudah mengendalikan niwarana. Objek yang tertentu dilatih, lama-lama akan masuk. Kalau dulu nggak pernah melatih warna merah, hidup sekarang agak lama. Harusnya sehari mungkin jadi 2 minggu, mungkin jadi 3 minggu. Tapi tetap bisa nggak? Bisa. Semua warna akan selesai. Keluar, dia mampu melihat nama rupa. Dengan sama-sama dia muncul lenyap, dia memahami nama rupa padanya. Dia telusuri 1 kehidupan, 2 kehidupan, dia tahu kama, dia tahu sila saja nggak cukup, harus mencapai samadhi, konsentrasi kuat, ya kan ya? Kalau konsentrasi kuat, bisa nggak melihat objek? Lihat anicca dukkha anatta, muncullah sama-samanya nak, muncullah kemudian bangganya nak, udaya bayanya nak, bangganya nak, terus apa lagi? Terus sampai anuloma gotrabu, lalu muncullah sotapati maga pala. Dikembangkan lagi sakadagami maga pala. Berkembang lagi anagami maga pala, arahata maga pala. Orang yang jadi arhat setelah keluar, semua perbuatannya kiriya. Senyum tanpa akar kiriya. Kalau kita berbuat baik ini kan lahir jadi manusia dewa. Arhat tidak, dia maha kiriya. Kita mencapai jana bisa mencapai Brahma, arhat tidak. Rupa wacara kiriya, arupa wacara kiriya. Inilah teman-teman 121 pikiran dijelaskan pakai cerita di metode 90. Sampai selesai. Inilah 121 pikiran. Boleh tepuk tangan, boleh kadang-kadang. Luar biasa ajaran Buddha. Meditasi diperlukan tapi jangan dilekati. Dilekati akan jadi kesombongan dan kita mencari dulu untuk menghindar problem. Tidak perlu, hadapi saja. Tapi meditasi perlu untuk men-charge. Seperti handphone perlu nggak di-charge? Kita menggunakan meditasi untuk vipassana itu kepikiran kesedot. Letih tidak? Letih. Masuk jana, keluar lagi, bertenaga lagi, lanjutkan lagi. Jana tidak berbahaya, jana bermanfaat. Jadi perlu nggak kita melatih jana? Ada gurunya sekarang yang pandai melatih jana dan murid-muridnya sudah mencapai jana. Bahkan orang yang belajar sama saya sudah ketemu guru tersebut sudah capai jana. Mereka belajar abhidhamma dari saya, begitu sudah pulang, dia bisa menceritakan abhidhamma dengan sangat indah karena dia mengalami nama rupa cita-cita sikap yang tadi sudah dialami. Maka abhidhamma buat dia bukan teori, sesuatu yang nyata, dia menembus. Inilah indahnya meditasi sesuai dengan ajaran Buddha yang tertuang di kitab suci Visuddhimagga. Jadi jangan anti jana ya. Kalau nggak setuju sama jana, nggak apa-apa. Senyum saja. Saya nggak butuh jana, saya langsung saja mengamati nama rupa. Boleh. Kalau para kuat bisa selesai. Kalau belum, berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak mampu melihat kalapa. Hidup jadi manusia sangat susah, apalagi punya kesempatan meditasi. Ada guru yang bisa mengajar jana, mengapa kita anti? Betul tidak? Pergilah kalau sudah lama nggak selesai-selesai. Pergilah cari guru yang bisa mencapai jana. Beliau jangan cuma berjana saja. Setelah jana keluar,
diajarkan melihat nama dan rupa. Maka nama rupa terlihat gak? Karena dia punya sama samadhi sebagai anicca bukan anatta. Nyana berkembang, dia bisa mencapai kesucian. Bukan katanya nyana ini, katanya nyana itu. Bukan. Nah, ini dia ya. Maka sebetulnya pelajaran kita Abhidhamma, kerangka dasar Abhidhamma, metode Serenpolia sudah selesai. Kita sudah dijelaskan belum? Sudah. Cetasika sudah jelaskan belum semua? Rupa sudah jelaskan belum? Perlu diulang sampai kuat. Hanya itu saja. Diulang, dimengerti, diulang, lalu dipraktekkan kehidupan. Karena apa? Sekarang mendengar tidak? Adalah yang ini, betul kan? Perlu cetasika 7. Karena diarahkan 10. Diputuskan, tambah wirya. Lalu kalau senang dalam dhamma ada keyakinan, timbul sobana, cetasika 19 kusala kita, betul kan? Ini bisa gak dialami? Pikiran lagi baik mendengarkan dhamma, pikirannya baik atau buruk sekarang mendengar dhamma? Ini sampai yuta dhamma. Ada gak samutanan carupanang? Tubuhnya, wajahnya bete atau bagus? Nah, jana gani, jana sampai yuta kanang dhamanang, tam samutanan carupanang, jana pacena pacayo. Orang yang mencapai jana karena 5 faktor batin mengendap, betul? Yaitu sampai yuta kanang dhamanang, tam samutanan carupanang, muncul tubuhnya yang tegap tidak? Cerah atau bete? Dan batinnya setiap kala apa? Ada sinar, ada tubuh, ada panas, ada warna. Warna ini akan cerah cemerlang seperti kunang-kunang, memancar. Karena pikirannya murni, semua benda kan triliunan benda, warnanya memancar semua. Jadi gak glowing in the dark, memancar. Ini yang dipakai untuk melihat paru-paru, usus. Semua ada kelapa-kelapa, terpisah-pisah. Kalau kamu sekarang merasakan di pantat, kesadaran ada gak di pantat? Jempol, terasa gak jempol? Ya, betul ya. Maka pikiran cepat ada di objek. Maka pikiran masuk dimanapun juga di seluruh tubuh. Di sana ada sinar dari warna yang cerah karena materi itu sudah murni. Karena pikiran menghasilkan materi murni. Lalu pikiran juga menghasilkan sinar. Sinar itu bisa diarahkan ke tubuh, melihat objek-objek tubuh. Maka bisa gak melihat apa adanya rupa 28 dengan bantuan sinar? Itulah sinar kebijaksanaan, lahir dari pikiran yang murni. Tam samutanan carupana, jana nggani, faktor jana, witaka, wicara, piti, suka, kata, ya, mengendalikan niwarana. Maka dia bersekutu dengan jana cita, cita dan cetasika, sampai yuta kanang mana, memunculkan enggak rupa? Tam samutanan carupana, wajahnya yang tenang, jernih, juga menghasilkan sinar yang bisa melihat. Lalu berikutnya lagi, maga pacayoti, coba. Yuk, maga gani, maga sampai yuta kanang damanang, tam samutanan carupanang, maga pacena pacayo. Maga gani adalah faktor maga, yaitu sama jiti, panya cetasika, sama sangkata, sama sangkapa, bitaka cetasika, sama waca, sama kamanta, sama jiwa, sama wayama, wirya cetasika, sama sati, sati cetasika, sama samadhi, ekagata cetasika. Ini kalau bekerja bersamaan, dia mampu mencabut kekotoran batin, sehingga mencapai objeknya menjadi nibbana. Nah, inilah maga. Tapi maga adalah, kalau maga saca tadi itu untuk mencapai pembebasan. Tapi ada juga maga jalan menuju keruntuhan, yaitu tadi kan sama samadhi, sama diti. Ini adalah mica samadhi, lalu mica diti. Itu ada 4, nanti akan membawa kepada pemerosotan. 8 tambah 4 berapa? Ada 12 maga saja. Yang 8 untuk pencerahan, 4 untuk kehancuran. Setelah mencapai maga, lalu apa? Sampayuta pacayoti. Coba baca. Sampayuta pacayoti. Cataro kanda arupino anyamanyang sampayuta pacayena pacayo. Sebutkan. Cataro kanda arupino anyamanyang sampayuta pacayena pacayo. Beliau sekarang sudah mencapai
rencana menembus maga dan pala. Maka bisa nggak sanyanya salah? Dia melihat apa yang bersekutu sampayuta, yaitu 4 kanda. Winyana dengan wedana, sanya dan sangkara adalah cita dan cetasika atau sampayuta dhamma. Bersekutu anyamanyang. Jadi cetaro kanda rupindo anyamanyang sampayuta, inilah yang bersekutu, yaitu cita dan cetasika selalu bersekutu. Lihat, pandangan salah ini kan nama dan rupa kan? Nama adalah cita dan cetasika, 2 jadi turun ke bawah, rupa ketendang ke atas. Cita sama cetasika lagi menjadi catoro kanda rupindo. Cita menjadi winyana kanda, cetasika menjadi wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda. Dia bisa gak terpisah? Inilah yang disebut bersekutu. 4 ini bersekutu dan dia tahu yang bersekutu adalah ini. Lalu yang tidak bersekutu, vipayuta pacayoti. Coba baca. Vipayuta pacayoti. Lihat bukunya. Rupino dhamma arupinang dhamanang. Rupino dhamma arupinang dhamanang. Vipayuta pacayena pacayo. Vipayuta pacayena pacayo. Arupino dhamma rupinang dhamanang. Vipayuta pacayena pacayo. Arupino dhamma rupinang dhamanang. Vipayuta pacayena pacayo. Teman-teman semua lihat. Inilah yang disebutnya rupino dhamma, rupa, dan arupinang dhamanang, ya kan? Terpisah. Betul tidak? Lihat, ini cita dan rupa, dia terpisah. Kita menganggap bersatu. Pada saat tubuhnya sakit, digigit nyamuk, ada gak unsur tanah berlebihan? Kencang, keras. Ada gak panas berlebihan? Ada gak angin berlebihan, jenut-jenut? Ini kan tubuh, rupa atau nama? Dianggap apa? Aku digigit, aku kesakitan. Dijadikan satu gak menjadi sakariti? Halo? Jadi satu kan? Inilah disebutnya sampayuta. Kita menganggap satu rupa dan nama. Betul apa salah? Salah. Arahat tidak pernah salah. Waktu tubuh dia cuma melihat cataro mahabuta, anyamanya saja tak baca. Rupa arupina vipayuta, terpisah. Kita menganggap satu. Waktu sakit itu kan tubuh, kita anggap aku sakit. Waktu happy, perasaan muncul senang, aku happy, betul kan? Dianggap gak satu? Tidak mampu melihat nama rupa, aku. Waktu tubuh disebut aku, jadi satu. Waktu batin, perasaan pencerapan juga disebut dianggap satu, tapi arahat tidak. Rupa usianya 17 saat. Pikiran muncul, satu kata sudah muncul dan lenyap. Dia bisa gak jadi satu? Tidak. Yang bersatu apa? Taruh kandaan. Anyamanyang sampai yuta. Dia tidak salah. Yang satu hanyalah batin, yaitu 4 kandang. Nama dan rupa tidak pernah bersatu. Rupa dengan nama tidak pernah nyatu. Dia hanya saling membantu. Muncul bersama. Muncul saling membantu. Oke, betul begitu? Maka yang dilihat nanti adalah yang Adi, Pacayo, dan lain-lain. Nah, sekarang kita latih yuk sama-sama yuk. Sampai jam berapa kita breaknya? Ini masih ada 7 menit kan? Yuk, sama-sama. Yaitu Pacayoti, coba. Yaitu sampai yuta kanang damanang. Tam samu tananan carupanang. Yaitu pacena pacayo. Akar sangka, akar marah menghasilkan perbuatan, betul? Akar baik menghasilkan juga perbuatan baik, ya. Mengapa ada perbuatan? Karena adanya objek. Aramana pacayoti. Ambil sekarang objek rupa saja ya. Kalau rupa berarti rupaya tanang, sakuwinyana, rupaya tanang, mano datu ya, lalu sabedama mano yang datu ya, ya. Sama-sama. Rupaya tanang. Lanjut. Sakuwinyana datu ya. Tam sambayita kananca ramana. Aramana pacena pacayo. Rupaya tanang, mano datu ya. Tam sampayuta kananca damana. Aramana pacayena pacayo. Sabedama manowinyana datuya.
Tam sampayuta kananca damana aramana pacena pacayo yam dhamma araba ye dhamma upajanti cita cetasika dhamma te dhamma tesang dhamana aramana pacena pacayo. Lalu keunggulan, sukses, adipati, ada hasrat, ada wirya, ada bijaksana pikiran, ada bijaksana. Ada lagi objek yang kuat jadi pemicu sukses, betul tidak? Canda adipati, adipati pacayoti. Adipati pacayoti. Canda adipati. Canda adipati. Canda sampayuta kanang damanang. Canda sampayuta kanang. Tam samutana nanca rupanang. Tam samutana. Adipati pacena pacayo. Adipati pacena pacayo. Wirya adipati. Wirya adipati. Wirya sampayuta kanang damanang. Wirya sampayuta. Tam samutana nanca rupanang. Adipati pacena pacayo. Sama-sama. Cita yuk cita adipati. Cita sampayuta kanang damanang. Tam samutana nanca rupana. Adipati pacena pacayo. Wimamsa adipati. Wimamsa sampayuta kanang damana. Tam samutana nanca rupana. Adipati pacena pacayo. Yam dhamma garung katwa. Ye dhamma upajanti. Cita cetasika dhamma. Te dhamma. Tesang dhamana. Aramana pacayena. Adipati pacena pacayo. Sekarang adalah proses pikiran anantara. Kalau proses kan tanpa ada jeda waktu, muncul terus. Yaitu apa? 3 jenis pikiran ya, yaitu caku nyandatu beserta cetasikanya. Tanpa jeda akan muncul mano datu beserta cetasikanya. Lalu mano winyana-datu ya, sama-sama yuk. Anantara pacayoti. Anantara pacayoti. Caku winyana-datu sama-sama. Tam sampayuta kaca dama. Tam sampayuta kaca dama. Mano datu ya. Mano datu ya. Tam sampayuta kananca damana. Anantara pacaya pacayo. Mano datu. Tam sampayuta kaca dama. Mano winyana datu ya. Tam sampayuta kananca damana. Aramana pacena pacayo. Anggap saja sudah bisa sotawinya datu karena jiwa kaya ya. Lalu purima kusala dhamma. Pacimanang kusalanang damana. Anantara pacena pacayo. Purima kusala dhamma. Pacimanang abdiya katanang damana. Anantara pacena pacayo. Purima kusala dhamma. Pacimanang kusalanang damana. Anantara pacena pacayo. Purima abdiya katanang apa bu? Saladama. Pacimanang abdiya katanang damana. Anantara pacena pacayo. Purima abdiya katadama. Pacimanang abdiya katanang damana. Anantara pacena pacayo. Purima abdiya katadama. Kita di sini. Pacimanang kusalanang damana. Anantara pacena pacayo. Purima abdiya katadama. Pacimanang kusalanang damana. Anantara pacena pacayo. Yesang damanang anantara. Ye dhamma upajanti. Cita cetasika dhamma. Te dhamma. Tesang dhamana. Anantara pacena pacayo. Sama anantara sama. Lalu yang keenam, sahajata pacayoti. Sahajata pacayoti. Pertama, kedua, dan ketiga perhatikan. Yang pertama adalah 4 kanda. Karena itu kan nama dan rupa kan. Nama terdiri dari cataro kanda arupino. Paham kan? Anyam-anyam nggak dia? Halo? Anyam-anyam munculnya duluan apa bersamaan seketika?
Maka cataro kanda arupino anyamanyang sahajata pacayena pacayo. Sebutkan. Cataro kanda arupino anyamanyang sahajata pacayena pacayo. Nama muncul bisa nggak tanpa rupa? Rupa kan ada rupa Mahabhuta kan? Ya, Mahabhuta ini ada Patawi apa? Tejo. Dia munculnya bersamaan apa dulu-duluan? Bersamaan, saling membantu tidak? Saling membantu dan muncul bersamaan. Yuk sama-sama. Cataro Mahabhuta sama anyamanyang sahajata pacayena pacayo. Waktu lahir Okantikane, nama dan rupa bersamaan tidak? Nama batin, tadi sandi. Perlu gak hadewatu? Perlu. Di sini juga ada kaya pasada, ada juga iti bawah, ada jiwitan awaka. Ini anyamanyang. Jadi munculnya nama dan rupa saat okantikane, anyamanyang dan bersamaan sahajata. Okantikane nama rupa, anyamanyang sahajata pacayena pacayo. Coba sendiri. Okantikane nama rupa, anyamanyang. Bagus. Dari awal coba. Cataro kanda arupino, jangan lihat buku. Anyamanyang sahajata pacayena pacayo. Lihat saya. Cataro Mahabhuta anyamanyang sahajata pacayena pacayo. Okantikane nama rupa anyamanyang sahajata pacayena pacayo. Cita kalau muncul ini ada gak rupa muncul di awal? Ada gak garis hitam? Pikiran marah muncul gak rupa? Maka muncul ini bersamaan gak? Cita cetasika dhamma, cita samutana nang rupanang, sahajata pacayena pacayo. Dia tidak anyamanyang dan dia memunculkan bersama, tapi tidak membantu. Rupa tidak membantu citanya. Ya, yuk sama-sama. Cita cetasika dhamma, cita samutana nang rupanang, sahajata pacayena pacayo. Lalu Mahabhuta rupana anyamanyang sahajata pacayena pacayo. Lalu rupino dhamma arupinang dhammana kincikale sahajata pacayena pacayo. Kincikalena sahajata pacayena pacayo. Nama dan rupa kadang-kadang bersamaan, yaitu batin dengan kamaca rupa pertama lahir bersamaan. Selebihnya cita dengan cetasika atau dengan cita jarupa bersamaan. Tetapi kama jarupa tidak pernah bersamaan dalam proses. Duluan hadayawatu baru kesadaran. Duluan mata baru terjadi melihat. Ya, jadi ada yang bersamaan, ada yang tidak bersamaan. Ya, itu istilahnya ya. Teman-teman, saya jelaskan sekali lagi. Sahajata artinya kondisi yang muncul bersamaan. Coba sahajata pacayoti. Betul nggak? Kalau ada marah, perasaannya domanasan. Sanyanya betul gak? Aku yang disakiti, kamu yang brengsek. Muncul gak citanya loba atau dosa? Anyamanyang tidak? Begitu marah, timbul gak niat jahat? Sangkara. Maka timbul gak cataro kanda anyamanyang? Halo? Itulah ya. Jadi cataro kanda arupino anyamanyang sahajata pacayena pacayo. Lagi. Ini dengan ya. Lalu kalau rupa tubuh kita juga ada 4 unsur. Saling membantu tidak? Bagus ya. Lalu waktu lahir betul nggak bahwa waktu lahir pikiran perlu ada hadewan untuk menunjang, betul? Saling membantu ya. Nah ini juga, yuk kita sama-sama sebutkan. Cataro Mahabhuta anyamanyang sahajata pacayena pacayo. Okantikane nama rupa anyamanyang sahajata pacayena pacayo. Lalu kalau pikiran ada gak rupa? Ada gak? Ada kan? Lagi tidur nyenyak ada gak cita? Bawa gak cita? Ada gak rupanya? Napas yang jantung berdenyut. Kalau lagi marah juga ada gak napas? Jadi kasar apa halus? Kalau pikiran baik jadi kasar apa halus? Hampir sama. Tapi kalau bermeditasi dalam lebih halus gak dari tidur nyenyak? Berarti setiap pikiran ada gak materi? Ada. Cita sika dhamma, cita apa tadi? Cita samutana nang lutanang,
pacena pacayo ya. Lalu kelima, maha buta upada rupanang. Sahajata pacena pacayo. Empat unsur membentuk benda mati menjadi 8, turunannya 4. 4 unsur membentuk kama, membentuk 10, turunannya 6. Betul? Membentuk gerakan, jadi ada gerakan, ini ada 13, potong 4, ada beberapa turunannya. Betul tidak? Coba teman-teman renungkan. Kita hidup perlu gak makanan? Kalau makan yang sehat, berarti ada gak 4 unsur? Ada warna, ada bau, ada rasa, ada nutrisi kan? Saya mau bertanya, cukup gak kita makan makanan sehat? Waktu tahun naga emas, semua orang berebut punya anak di tahun naga emas, betul? Maka karena ingin anaknya sehat, makan gak yang bagus-bagus? Makan yang sangat bergizi, siapa? Cukup gak? Anaknya jadi sehat gak? Tidak. Kita makan makanan sehat. Kalau kita kurang olahraga, utuh, temperaturnya tidak dipelihara, panasnya merata, cukup gak sehatnya? Kita banyak duduk di kantor, terlalu banyak masalah. Yang panas di badan apa di kepala? Di badan udah lancar tidak? Duduk di sana sini, beku di sana di sini. Lama-lama darahnya lancar tidak? Makanan yang kita makan bergizi tinggi dapat gak didistribusikan merata? Maka perlu tidak panas ditambah? Perlu olahraga. Lalu bilang, Pak Andre, saya gak butuh olahraga. Saya kerja banting tulang, gak ada pembantu. Saya lebih dari pembantu. Keringetan. Tapi dia marah-marah, emosi. Dia memang utuh jarupanya bagus, darahnya lancar, betul kan? Pikirannya bagus apa jelek? Ternyata makanan bagus tidak cukup, harus darahnya terlancar, panas. Utuh jarupa nggak cukup, harus ada pikiran. Kalau pikiran marah, hormon yang dihasilkan jelek atau bagus? Asam lambungnya seimbang atau berlebihan? Timbullah sakit ini dan itu, encok sana, encok sini, beli koyo di sana, beli koyo di sini, betul tidak? Tetangganya yang warung senang sekali sama kita, betul kan? Iya, betul ya. Beli promah, beli konidin ya, beli paramek, beli koyo, beli salep, beli minyak angin, betul tidak? Happy tetangga sama kita. Kenapa? Karena makanan kita sehat, udah olahraga, bukan olahraga itu, kerjanya terlalu keras, tapi lebih berlebihan, pikirannya menolak. Emosi, komplain sana, komplain sini, bocengli, bokamguan. Pikirannya baik atau buruk? Makanan yang dicerna ke tubuh, asam lambung berlebihan. Hormon yang dihasilkan di tubuh juga kortisol yang memicu kanker. Makanan tadi tercemar tidak? Jadi sehat tidak? Tidak cukup dengan makanan dan temperatur. Pikiran harus, karena pikiran juga menghasilkan materi di pikiran yang berbeda. Ya. Kemudian satu lagi. Orang makanan yang cukup, olahraga cukup, pikirannya baik, bagus kan? Cukup nggak? Halo? Halo. Masa halo juga? Cukup tidak? Cukup tidak? Tidak. Makanan baik, olahraga, pikiran baik masih kurang. Kita tidak tahu kapan mati, betul tidak? Mungkin Ramadan, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. Kalau kita sering berbuat baik, menolong orang yang sakit, orang yang sekarat, makhluk-makhluk yang akan terbunuh kita lepas, melakukan perbuatan baik. Aku salah kamang. Wipakanang kan datang. Ada gak kata carupanang? Halo? Maka dibentuklah kama jarupa yang terkuat. Harusnya game over. Ini langsung jadi apa? Kalau game over langsung ada hadiahnya kan? Bonus, tring ya. Nambah sebulan, nambah 2 minggu, nambah 3 tahun, nambah 10 tahun. Jadi makanan sehat bagus, tapi utuh harus cukup. Kita perlu olahraga. Jangan sambil kerja marah-marah. Jalan kaki, senam, yoga, darah akan lancar. Tapi pikirannya menyatu di tubuh kalau yoga. Terjadilah usaha cita. Pikirannya jadi baik. Lalu itu gak cukup karena kita nggak tahu. Hidup tidak pasti, yang pasti adalah mati. Maka supaya kita bisa menyelesaikan meditasi, berbuat baik lebih banyak lagi, seringlah melakukan masa kejahatan kebaikan. Ya, inilah Mahabuta Upada Rupana.
dari materi biasa, ahara, kama, cita, ya, putu, ini semua akan terurai ya. Lalu rupinodama, arupinadama, kinci kale sahajata, ini bersamaan, yang ini bersamaan. Tapi kinci kalena sahajata tidak bersamaan. Mata duluan baru kesadaran melihat. Hadayawatu duluan baru terjadi kesadaran yang lainnya. Betul? Ini nomor 6. Nah, nomor 7 sekarang sudah 40 ya. 4 ya. Nomor 7 anyamanya pacayoti, coba. Ambil yang 3 saja. Yuk sama-sama. Cadaro kandaro wino anyamanya lena pacayo cadaro mahabuta anyamanya pacena pacayo okantikane nama rupa anyamanya pacena pacayo. Kedelapan nisaya artinya menunjang, mensupport. Apakah yang mensupport? Betul nggak? Di situ yang 5 sahajata diambil. Catoro kandaro pino, Catoro mahabuta, okantikane, cita-cita sigadama, mahabuta. Betul nggak? 5 diambil, betul? 5 diambil. Lalu apa lagi? Cahaya tanah, cakuinyana, datu ya. Adanya mata menjadi kondisi melihat muncul, betul? Inilah kondisi support. Jadi mata, telinga, hidung, lidah, tubuh. Ada 5. Pertama 5 kan? 5 sahajata, lalu 5 ayatana. Jadi 10 kan? Kalimat penutupnya ada, jadi ke-11. Itulah nisaya pacayena pacayo. Nisaya pacayoti. Kondisi menunjang. Karena 4 unsur saling menunjang tidak? Saling membantu dan saling menunjang. 4 unsur, 4 kanda juga saling membantu dan menunjang. Saat lahir, betul nggak? Pati sandi menunjang munculnya hadayawatu, betul? Karena kalau nggak ada hadayawatu nggak muncul kan? Maka karena ada pati sandi, kama jarupa memproduksi rupa. Ini jadi ditunjang oleh pati sandi. Karena ada rupa hadayawatu ditunjang nggak muncul pati sandi. Maka dia saling membantu dan saling menunjang, betul kan? Sebutkan. Okantikane nama rupang. Anyamanyang nisaya pacena pacayo. Cita cita sikadama. Cita samut ananang rupanang. Nisaya pacena pacayo. Dengan berkumpulnya cita sama cita sika maka menunjang munculnya perbuatan, betul kan? Lalu mahabuta. Kalau ada mahabuta menunjang nggak timbulnya 8, 10 maupun perbuatan. Mahabuta upada rupanang. Nisaya pacena pacayo. 5 sahajata sudah diambil selebihnya 5 ayat tanah. Betul nggak karena punya mata jadi melihat? Betul nggak karena telinga jadi mendengar? Nah, cakaya tanang, cakuinyana datu ya, kan sampayuta kananca damanang, nisaya pacena pacayo, sotaya tanang, sotawinyana datu ya, kam sampayuta kananca damanang, nisaya pacena pacayo, ganaya tanang, gana winyana datu ya, kam sampayuta kananca damanang, nisaya pacena pacayo. Yuk sama-sama. Jihaya tanang, jihawinyana datu ya, kam sampayuta kananca damanang, nisaya pacena pacayo. 5 kaya ya tanang, kaya winyana datu ya, kam sampayuta kananca damanang, nisaya pacena pacayo. Ini kan sudah cakuinya datu dan lain-lain. Yang kurang mana datu kan? Baru sekarang yang rupang nisaya. Rupa ini jadi muncul mano datu dan mano winyana datu. Cak yang muncul juga, betul? Nah, cak itu juga watanti muncul. Jadi tam rupa yang rupang nisaya mano datu cak. Coba. Yang rupang nisaya mano datu cak. Mano winyana datu cak watanti. Tam rupang
Tang sampayuta kananca gamanang. Nisaya pacena pacayo. Itulah kondisi support atau nisaya. Betul kan? Seperti ini ya kenyataan hidup sehari-hari ya. Selesai dulu kita istirahat. Baik. Kemudian nanti yang ke-8 itu ke-9 Purejata. Ini juga gampang sekali. Ke bawah akan jadi gampang. Jadi ini sebabnya di Toli-Toli di sana 1 minggu sudah bisa mengucapkan pacaya tanpa membaca, tapi beramai-ramai. Hari ke-10 1 orang sudah bisa. Beberapa hari lagi kemudian bisa. Jadi kepengen nggak bisa membacakan pacaya 24 dengan tanpa membaca? Kepengen? Latih terus menerus. Tapi kalau dibantu akan lebih cepat. Kalau sendiri harus dijaga semangatnya karena kita akan kalah oleh niwara. Nah, jadi harus berani. Ya, terima kasih. Kita break dulu. Guru saya Anica. Saya pikir mana Anica makin lama makin sakit ya. Gimana ya? Tapi saya coba terusin, akhirnya betul. Waktu adik anak saya kan nggak kuat, itu lucu deh waktu digoyang kamar pertama, nggak kuat 1 jam. Jadi begitu nggak kuat kita mulai lihat orang-orang tuh mata ya kan ya, hebat amat. Saya juga tutup mata lagi. Udah aja baru ketahuan, dia juga ngeliat saya, kamu hebat amat merem terus. Saya itu ngeliat kamu. Ngeliatnya lagi merem, dia ngeliat saya lagi merem juga, jadi hebat. Jadi kita tahan akhirnya. 1 jam akhirnya pernah berhasil, kadang-kadang enggak, kadang-kadang berhasil. Lama-lama 1 jam bisa. Lama-lama setelah 2 tahun, 3 tahun, 2 jam saya lewatin. Sampai sakitnya muncul, dia pecah. Kalau saya merasakan begitu dia mulai pecah ya, itu seperti pecah, seperti ada listrik keluar semua ke seluruh tubuh, ya. Kemudian mendesir dingin, terus pecah, ini lenyap. Akhirnya saya lenyap total 2 jam, itu semua sakit dimanapun sudah muncul, lenyap semuanya 2 jam, tanpa sakit. Udah gitu bisa jalan langsung loh, gak kesemutan. Kalau baru setengah jam jalan pasti jatuh. Ini tanpa kesemutan. Karena semua ibarat jalur utamanya nggak ada, jalur alternatif dia udah terobos darahnya, jadi sudah nggak ada sakit. Happy kan? Quick saya kira udah berhasil 2 jam udah nggak ada sakit, duduk lagi ngebet lah, ternyata. Jadi kita kalau duduk lama pasti sakit. Tapi kita sudah terbiasa sampai bertahan 2 jam, udah niat sakit kita atasi. Muncul lenyapnya sakit kita tetap selalu berhadapan. Lama-lama kita hafal, sakit nggak muncul cuma begini-gini doang. Nanti lenyap, muncul gini lagi, lenyap lagi. Betul ya? Lama-lama saya berhasil 3 jam. Waktu di Malaya, anak saya cerita, Papa, saya kan waktu di Malaysia jam 1 sampai jam 5 nggak keluar. Tapi 1,5 jam berhenti, lalu 1,5 jam lagi. Jadi seakan-akan saya 3 jam. Anak saya kan jadi saya bilang, Papa duduk meditasi bisa sampai 4 jam. Sebetulnya saya istirahat dulu, goyang kaki baru terus lagi. Tapi kan anak saya bilang begitu kan, saya harus jaga nama baik ucapan anak saya. Ya kan? Besoknya pagi jam 8 sampai jam 11 3 jam berhasil. Siangnya jam 1 sampai jam 5 4 jam. Aduh, tahu nggak sakitnya nggak karuan. Kelingking saya kejepit sama lantai itu ya, panas saya kebakar tuh 3 hari nggak hilang-hilang. Karena udah kempes kena tulang sama kulit, jadi kulitnya agak emat. Tapi berhasil saya lalui. Tapi setelah berhasil 3-4 jam, itu sakit bagaimanapun juga sudah kita mengalami dari sampai hilang lagi. Kita bagaimana hilang lagi? Jadi kita sudah lama-lama sakit cuma seperti ini. Saya tembus 5 jam. Terakhir 7,5 jam waktu saya di Batam meditasi. Tapi itu karena sudah setiap hari meditasi. Waktu itu saya sebagai guru, pagi siang sore kerjanya meditasi. Jadi otot juga sudah menyesuaikan. Jangan coba-coba langsung. Jadi saya masuk jam 9, yang lain teman saya tidur, saya melatih meditasi sampai jam 4, itu sudah 7 jam. Para ibu bangun, waktu berjalan ke gunung sana ya, setengah jam sampai 4:30. Dia masuk kan baca parita, baru saya lepas, saya baca parita. 7,5 jam bisa, tanpa bergerak. Sakit apa enggak? Sakit, cuma sakit tidak lagi mengganggu kita. Hidup akan mengalami sakit. Tapi kalau kita sudah terbiasa berhadapan sakit adalah sakit 4 unsur. Tapi batin tidak mencerah, hanya mengamati, cuma muncul dan muncul sapi yang melihat. Maka inilah yang dikatakan batin kita harus lebih kuat daripada tubuh. Kalau tubuh kita sakit, kita nyerah, maka kita akan dikalahkan oleh
tubuh. Kalau belum menguasai tubuh, bagaimana bisa mengatasi pikiran? Jadi kita memang wajib melalui fase mampu menghadapi, mengelola sakit. Bukannya mengatasi supaya sakit jangan muncul. Dia muncul, tetapi dia akan teratasi. Karena nanti kita akan terbiasa melihat fenomena muncul, lenyap, muncul lagi, lenyap lagi, muncul, lenyap lagi. Lama-lama begitu sih udah nggak jadi masalah. Orang sakit gigi pertama-tama kan ngebar, nangis-nangis. Tapi kalau udah sebulan begitu terus sakit begitu, udah nggak mampu membuat dia membuat. Kita ngerasa nggak enak, tapi dia mampu kerja nggak? Pertama-tama kan gimana ya? Jadi sakit itu berguna. Kita perlu sakit untuk jadi bijaksana, melihat fenomena dan dia akan berlapang munculnya. Waktu duduk menghadapi sakit pasti kita udah nggak tahan. Ketidaksabaran muncul, betul? Tapi kalau bertahan kita mati gak kesabaran. Kita terus melatih dan berusaha mindful. Dia kuat, tapi kita tetap kuat di objek. Ya, kalau kita mau masuk juga ke sakit, kita harus punya kekuatan mental. Waktu sakit kita amati, kalau nggak kuat kita akan malah jatuh. Tapi kalau kuat, kita cuma melihat sakit itu cuma berubah 4 elemen. Kita asik melihat perubahan-perubahan. Sakit kurang-kurang, sakit lagi kurang-kurang. Cuma seperti itu saja. Lambat laun kita akan bisa mengatasi sakit. Tidak setiap saat pasti menang. Ada kalanya juga kita lagi mood jelek, fisik kurang ini ya, juga bisa kalah. Tapi kalau kita mau, kita bisa jadi pemenang. Tubuh boleh sakit, badan sebetulnya bisa bebas. Tapi perlu dilatih ya. Waktu mau meninggal perlu melatih. Waktu tidur lelap, sebetulnya pikiran ada proses begitu cuti, dia akan muncul pikiran terakhir. Orang yang koma kan akan titik juga. Maka sebelum mati, tadi sambut cuti, pikiran apapun akan muncul. Saya baru saja kehilangan papa. Papa saya ternyata mengajarkan agama yang indah sekali. Papa saya ada sejarah amaku selalu mengajarkan kebaikan, menolong. Suka sekali menolong dan jujur. Waktu meninggal banyak sekali tamu yang datang memberi penghormatan. Ada yang lupa dikasih tahu, malah dia sangat kecewa sekali. Karena mungkin dia sudah mendapatkan manfaat waktu papa saya hidup. Jadi waktu papa saya pergi, dia menyesal tidak sampai mengangkat. Jadi dia sangat tidak nyaman. Jangan ngiri ya. Nah, kemudian jadi lupa nih. Papa saya mengajarkan kesederhanaan lebih dulu. Papa saya pesan begini, tolong jaga nama baik keluarga. Saya waktu kecil itu tukang bermain, nakal, minta ampun. Hari-hari dipukulin, disabetin, nggak pernah minta maaf. Kalau koko saya pintar, kalau disabetin belum pernah sudah ampun ya, jadi koko nggak disabet. Saya nggak sampai hari dipukul pernah, tapi papa menyesal di atas lahan pukulan. Wah, makasih. Lalu bukan dipukul lagi, saya dibawa ke bak mandi, dicelupin, kelompok, masih juga nggak nyerah. Akhirnya diikat ke tali tiang. Juga nggak nyerah, akhirnya papa daripada nyenang mati dibebaskan. Jadi saya pernah menjadi orang yang bebas di rumah. Mau pulang, mau nggak pulang sudah bebas. Kalau ditutup ya saya loncat pagar. Papa sudah bawa, tapi papa ngomong jaga nama baik keluarga. Ini kalimat sederhana penting. Nama baik keluarga bisa gak dijaga dengan pikiran yang serakah, marah-marah bisa? Bisa. Papa mengajarkan punya moral dan suka beranak, dan papa saya mengajarkan ini. Jadi papa saya ya hidupnya pun bagus, makin tua bukan makin susah, makin jaya karena suka beranak. Dia memberikan contoh sehingga anak-anaknya semuanya punya sifat suka menolong. Dan waktu meninggal, inilah pelajaran Papa telah hadir untuk saya. Saya waktu itu ngajar di Bali, dia masuk ke rumah sakit karena sudah lemas, kalau ingat ya. Anak-anak tuh bawa ke rumah sakit, hari pertama, kedua, nafasnya sesak. Dokter suruh disedot, kita bertahan, jangan dulu takut tambah kesakitan Papa. Karena makin kondisinya nggak memungkinkan, kasar suaranya ya, ada ya, akhirnya disedot. Begitu disedot, panasnya berkurang. Nafasnya lancar, nyaman sekali hari ketiga. Hari keempat hampir sempurna, nyaman sekali. Udah bisa melihat anak-anaknya semuanya ya. Anak ketiga, 3 di luar, 3 lagi. Saya di Bali, 1 lagi di Semarang, 1 lagi di Australia, nggak bisa ketemu.
Hari keempat, hari yang terbaik. Papa sudah ketemu, wajahnya pun ceria ya. Semuanya bisa pulang ke rumah kan? Susternya juga pulang ke rumah. Tinggal berdua siapa? Mama. Di sini mama dengan sabar menyuapi papa makanan. Lagi disuapin makan. Kemudian waktu disuapin lagi, dilihat papa matanya tertidur, terpejam. Bicaranya kan ketiduran, ternyata papa meninggal dengan cara seperti ini. Ini bukan cara biasa. Dia meninggal dalam keadaan semuanya sudah, fisiknya sudah bagus, tidak sakit. Dan bukan lagi banyak orang. Dia nggak perlu semua anak kumpul, karena dia tahu anak-anaknya sudah dididik dengan baik, disiapkan semua. Yang perempuan juga dikirim ke luar negeri, laki perempuan sama di mata papa, diberikan pendidikan dan diberikan modal yang cukup untuk menghadapi kehidupan yang keras, sudah disiapkan semua. Kita anak-anaknya sangat mudah menjalani kehidupan. Tapi saat meninggal, papa memilih momen yang luar biasa. Saat berdua dengan mama, hening dan sangat walafiat ya. Berdua itulah setelah kenyang, pas mau disuap lagi, mata papa terpejam. Papa pergi dengan damai atau tidak damai? Tidak banyak orang bisa seperti ini. Papa berarti memberi saya tunjuk, harus meninggal dengan cara yang baik. Ini tugas yang tidak mudah, teman-teman. Kalau kita mau mati dengan baik, kita harus bahagia hidupnya, baru bisa meninggal dengan bahagia. Betul. Ini tugas papa yang paling besar. Dia sudah mengajarkan kita dulu berbuat baik, sehingga saya pun semua anak-anak yang senang berbuat baik, rela berkorban untuk kebaikan orang. Papa kadang-kadang hutang uang untuk menolong orang. Jadi saya melihat bagaimana papa cinta terhadap kebaikan dan bahagia dalam kebaikan. Kita anak enam semuanya sedang berbuat kebaikan. Kita bisa tiru yang ini, tetapi yang terakhir pekerjaan yang belum tentu kita mampu. Bagaimana mati dengan damai itu tidak mudah. Modalnya adalah harus menjaga nama baik, artinya melakukan more hal yang baik, sehingga kita bahagia, hidupnya bahagia, baru bisa mati bahagia. Tapi kalau hidupnya sengsara, emosi banyak berbuat buruk, cenderung muncul gak buruk, tidak mudah meninggal dengan bahagia. Jadi papa memberikan contoh bukan untuk saya, tetapi saya bagi juga kepada kita semua. Semoga kita bisa meninggal dengan bahagia. Nah, terima kasih. Papa saya bukan agama Buddha, tapi agama Kristen. Dia sudah pindah karena cidu saya sudah agama Kristen, tapi no problem. Hidup bukan dari agama, hidup dari perbuatan dan ucapan. Ucapan dan perbuatan lahir dari agama adalah seperti merek. Kalau mereknya bagus, bahannya jelek, sama-sama sia-sia. Beragama untuk menjadi motivasi berbuat baik, dan papa menunjukkan tidak perlu ribut dengan mantu-mantunya ya. Dia ikut agamanya itu, tapi dia terus melakukan kebaikan. Dan sebelum beragama juga yang baru, dia terus melakukan perbuatan baik. Kamalah pelindung kita, perbuatan kita. Kalau orang berbuat baik, batinnya ringan apa berat? Ringan. Gas kalau dilepas dia akan naik ke atas. Walaupun itu akan turunlah, tidak akan turun. Batu bersifat berat. Kalau dilepas dia akan jatuh ke bawah. Didoakan batu naiklah, bisa tidak? Orang berbuat jahat seperti batu berat, orang berbuat baik ringan seperti gas. Itu alaminya. Orang yang baik alaminya akan pergi ke alam bahagia. Orang yang jahat akan pergi ke alam neraka. Inilah pesan yang papa saya. Ya, jadi ini ya. Jadi Terima kasih banyak. Ya. Kalau tidur ada uang speaker. Jadi terus latih perbuatan baik. Siapa lagi mau tanya? Siapa lagi mau nanya? Ada yang semangat di luar sana. Ya silakan. Mau budaya nggak? Romo. Orang-orang pada manggil saya Romo, panggil aja Andre siapa? Ya, kan? Mau tanya, apa beda batin dengan pikiran? Kalau pikiran itu kan cita. Kalau faktor pikiran kan kita sikat. Pikiran hanya ucapan saja untuk mengarah kepada batin. Tapi karena pikiran ada faktor pikiran namanya cita, maka cita sama kita beda. Maka lebih baik kita katakan batin. Karena batin adalah cita kan kita sikat. Kalau pikiran sudah dikatakan sebagai cita,
maka cetasikanya belum. Betul? Kalau batin, nah ada cita dan cetasi. Nah, karena pikiran sering diterjemahkan sebagai cita, kurang komplit karena cita tidak bisa sendirian, pasti ada sampainya dhamma, cita dan cetasika. Maka boleh saja dikasih sebutan pikiran, aslinya batin, atau kita sebut batin. Arupina, karena di saya tidak disebut pikiran, rupa dan arupina, arupina dhamma, rupa